Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Meskipun saat ini adik-adik belajarnya hanya di rumah saja. Nah, sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama kakak Clara Dwi Rahmawati. Adik-adik bisa panggil kakak dengan Kak Lala. Di video ini, kakak dan teman kakak akan menjelaskan materi statistika. Sebelum langsung ke materinya, kita kenalan dulu yuk sama teman kakak. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Alicia Terjulianingsih. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, setelah tadi kita berdoa bersama-sama, langsung saja yuk kita mulai membahas materinya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Kalian tahu nggak sih apa itu statistika? Buat adik-adik yang sudah tahu, kasih jempol. Buat adik-adik yang belum tahu, gak usah sedih ya. Nih, kakak kasih tahu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara menyimpulkan, membaca, dan menyajikan data. Nah, statistika juga sangat bermanfaat loh dalam kehidupan sehari-hari. Karena statistika dapat mempermudah kita untuk membaca sebuah data. Nah, adik-adik, di sini kakak dan teman kakak kan akan menjelaskan materi statistika. Nah, materi statistikanya itu mencakup ke 4 materi. Yang pertama adalah penyajian data. Yang kedua ada mean, yang ketiga ada median, dan yang terakhir adalah modus. Oke, kita lanjutkan. Materi yang pertama akan kita pelajari adalah penyajian data. Nah, adik-adik, penyajian data juga dibagi menjadi 2 loh. Materinya ada mengumpulkan data dan ada menyajikan data. Adik-adik pasti pernah kan mengukur tinggi badan di sekolah? Berapa ya tinggi badan adik-adik? Dan siapa ya yang paling tinggi di kelas adik-adik? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kalian harus mengetahui tinggi badan semua teman kelas kalian. Setelah itu jangan lupa dicatat ya. Nah, adik-adik, sadar gak sih kegiatan yang tadi kalian lakukan seperti menanyakan, mengukur, dan mencatatnya itu termasuk ke dalam pengumpulan data atau mengumpulkan data. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Pengumpulan data ini memiliki metode atau cara melakukan untuk pengumpulan datanya. Nah, ada beberapa metode dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah melalui tes. Itu artinya data dapat diperoleh dengan cara melalui tes. Contohnya seorang guru ngaji melakukan tes mengaji kepada muridnya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui murid-muridnya siapa saja yang sudah lancar mengaji dan belum lancar mengaji. Seperti itu. Metode yang kedua yaitu bertanya langsung. Itu artinya kita dapat memperoleh data dengan cara bertanya secara langsung. Tapi dengan catatan kita harus sudah tahu nih pertanyaan apa saja yang akan kita ajukan. Nah, contohnya
Seperti kakak menanyakan kepada teman kakak secara langsung, kalau apa makanan kesukaan kamu, terus musik apa kesukaan kamu, hobi kamu apa, dan masih banyak hal lainnya. Nah, setelah mendapatkan informasi langsung dari orangnya, otomatis kakak sudah mendapatkan data-data tentang teman kakak. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, ada cara isian singkat atau mengisi lembaran. Itu dimisalkan seperti kakak membagikan selembar kertas seperti biodata. Nah, nantinya jika kakak akan mengumpulkan kertas tersebut dan menjadikannya sebagai data. Nah, atau kakak melakukan kuesioner seperti kakak mengumpulkan data-data siapa saja sih yang menggunakan motor di kampung kakak dengan membagikan kertas, dan setelah itu mereka mengumpulkannya ke kakak. Itu kakak buat menjadi sebuah data seperti itu. Dan yang terakhir ada pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung ini biasanya berupa pengamatan. Dicontohkan seperti seorang guru melakukan pengamatan mengenai hasil belajar siswanya. Nah, guru tersebut biasanya adik-adik mengamati nih bagaimana kesehariannya dalam belajar, nilai-nilainya dalam sehari-hari. Nah, jika sudah, guru tersebut akan mencatatnya di dalam rapor. Nah, seperti itu adik-adik. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba contoh menyimpulkan data, ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan coba belajar tentang bagaimana cara menyimpulkan data yang sudah kita miliki. Nah, di sini kakak memiliki contoh data berat badan siswa kelas 4 SD. Nah, bisa dilihat ya adik-adik, data tersebut belum terurut. Kemudian ketika ingin menyimpulkannya, kakak ingin tahu dulu nih, berapa ya berat badan terendah dan berat badan tertinggi di kelas 4 SD. Kemudian berapa ya jumlah siswa yang memiliki berat badan lebih dari 30 kilo di kelas 4 SD. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, berapa ya jumlah siswa yang memiliki berat badan tertinggi di kelas 4 SD. Nah, adik-adik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data-data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, oke, kita urutkan ya. Coba adik-adik juga catat dan urutkan. Lalu kita cocokkan ya. Oke, kakak tunggu. Oke, sekarang sudah. Langsung kita tampilkan ya. Nah, setelah kita urutkan sekarang, adik-adik bisa lihat. Nah, ini yang sudah terurutkan. Nah, setelah itu kita dapat menjawab pertanyaan tadi lebih mudah karena datanya sudah terurutkan. Pertanyaan pertama tadi itu, berapa berat badan tertinggi dan terendah di kelas 4 SD? Nah, karena kita telah mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka kita langsung saja melingkari yang angka awal dan angka terakhir dari data tersebut. Oke, ya. Angka pertamanya adalah 25 dan terakhir adalah atau berat yang terakhir 33. Nah, adik-adik, maka jawabannya adalah 25 kilo untuk siswa yang memiliki berat badan terendah di kelas 4 SD dan 33 kilo berat badan siswa kelas 4 SD yang tertinggi. Gimana nih adik-adik? Mudah kan dalam menjawabnya? Bila datanya sudah terurutkan.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, adik-adik, karena tadi datanya sudah diurutkan, maka sekarang kita akan lebih mudah menjawabnya. Menjawab apa? Menjawab pertanyaan jumlah siswa kelas 4 SD yang memiliki berat badan lebih daripada 30 kilo. Nah, sebelumnya kita tampilkan dulu data yang sudah terurutnya. Oke, setelah itu mari kita hitungnya ada berapa. Oke, 1. Hitung bersama-sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya adalah 9 orang atau 9 siswa kelas 4 SD yang memiliki berat badan lebih dari 30 kilo. Bagaimana adik-adik? Mudah kan dalam menjawabnya? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Berapa sih jumlah siswa yang memiliki berat badan tertinggi di kelas 4 SD? Nah, sebelumnya kita tampilkan dulu datanya ya. Data yang tersusun ya, ingat. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui ya berat badan tertingginya adik-adik, yaitu 33 kilo. Oleh sebab itu, kita tinggal menghitung jumlah siswa yang berat badannya 33 kilo. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2. Nah, adik-adik, itu berarti siswa yang memiliki berat badan tertinggi jumlahnya di kelas 4 SD itu ada 2 orang. Oke, kita juga dapat simpulkan bahwa berat badan siswa yang paling rendah itu adalah 25 kilo. Dan yang tertinggi itu adalah 33 kilo. Selain itu, jumlah siswa kelas 4 SD yang memiliki berat badan lebih dari 30 kilo itu ada 9 orang. Dan siswa atau murid SD kelas 4 yang memiliki berat badan tertinggi jumlahnya itu ada 2 orang. Ya adik-adik, gimana? Mudah bukan? Belajar menyimpulkan data. Untuk mengasah kemampuan adik-adik, adik-adik bisa mencari contoh lainnya. Adik-adik, tadi kan kita sudah belajar ya mengenai pengumpulan data. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana data itu disajikan. Nah, dalam penyajian data, itu memiliki beberapa bentuk ya. Hal itu bertujuan agar data tersebut sederhana dan mudah dipahami. Bentuk penyajian data yang pertama yaitu menyajikan data ke dalam bentuk tabel. Kemudian bentuk penyajian data yang kedua yaitu menyajikan data ke dalam bentuk diagram gambar. Untuk bentuk penyajian data yang selanjutnya itu menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir adalah menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Oke, sekarang kita mulai yuk belajar berbagai bentuk penyajian data satu persatu. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan dulu ya buku catatan kalian dan jangan lupa catat apa yang kakak perintahkan ya adik-adik. Adik-adik, coba perhatikan sapi yang ada di padang rumput tersebut.
Dan mari kita hitung bersama-sama sapi tersebut untuk mengetahui seluruh jumlah sapi yang ada di padang rumput tersebut. Dimulai dari sebelah kiri dulu ya adik-adik, kita menghitungnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu berarti jumlah sapi yang ada di padang rumput tersebut ada 10 ekor. Nah, setelah itu coba adik-adik tulis berat masing-masing sapi yang ada di padang rumput tersebut di buku catatan kalian. Adik-adik pun bisa menjeda video ini terlebih dahulu untuk mencatat apa yang kakak perintahkan. Oke, jika sudah mencatatnya, kita lanjutkan yuk. Adik-adik, kan tadi sudah mencatat tuh berat dari setiap masing-masing sapi yang ada di padang rumput tersebut. Sekarang, yuk kita cocokkan data yang adik-adik punya dengan data yang kakak punya untuk mengetahui apakah data yang kakak punya dan adik punya itu sama atau tidak. Nah, ini data yang kakak punya. Coba adik-adik perhatikan, sama tidak dengan data yang adik-adik punya. Nah, jika sudah sama, langkah selanjutnya adalah mari kita urutkan data tersebut dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Mengapa kita harus mengurutkannya? Karena data yang di atas itu belum diurutkan ya adik-adik. Oke, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini datanya sudah diurutkan. Oke adik-adik, selanjutnya kita rubah data yang sudah kita miliki nih ke dalam bentuk penyajian data lainnya. Karena kan di dalam penyajian data itu ada beberapa bentuk. Gitu adik-adik. Bentuk penyajian data yang pertama yaitu menyajikan data menjadi sebuah tabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai yang berbeda pada data yang ada. Nah, datanya itu ya, data berat sapi. Oke, kita lihat. Yang nilai yang berbeda dalam data tersebut ada nilai 65, nilai 75, nilai 80, nilai 90, dan 95. Itu artinya kita memiliki 5 nomor yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang berkolom 3 ya adik-adik. Nah, untuk kolom yang pertama itu kita isi dengan nomor. Untuk kolom yang kedua kita isikan dengan data yang kita miliki. Data yang kita miliki adalah data berat sapi yang adik-adik yang ada di atas itu. Untuk kolom yang terakhir kita isikan dengan keterangan jumlah atau jumlah sapi. Nah, setelah itu kita buat 5 baris ke bawah pada tabel. Nah, pasti adik-adik penasaran kan? Kenapa sih harus 5 baris ke bawah? Kenapa nggak 10 baris? Hal itu dikarenakan kita memiliki 5 data yang berbeda. Nah, tabelnya pun sudah ada ya adik-adik. Sekarang mari kita isi tabel tersebut dengan data yang sudah kita miliki. Nah, sudah terisi kan adik-adik? Bagaimana adik-adik? Cukup mudah kan untuk membuatnya? Bentuk penyajian data yang kedua yaitu diagram gambar.
Nah, dalam bentuk penyajian data ini, adik-adik biasanya satu gambar itu mewakili satu data atau lebih ya. Hal tersebut tergantung banyak atau sedikitnya data yang kita miliki. Oke, di sini kakak akan coba mencontohkan dengan data yang kita miliki sebelumnya ya. Nah, karena data yang kita miliki hanya sedikit, maka kakak akan membuat keterangan satu buah api sama dengan satu buah data. Nah, sekarang coba kita lihat baris pertama. Adik-adik ingat tidak berapa jumlah sapi yang beratnya 60 kilo? Ayo, berapa? Ya, betul, ada 3 ekor. Itu artinya kita akan memasukkan gambar sapi ke dalam diagram gambar itu 3 gambar. 1, 2, 3. Untuk data selanjutnya, seperti data yang kedua yang ada di sini, coba adik-adik kerjakan di buku kalian masing-masing dan nanti kita cocokkan dengan jawaban atau data yang kakak punya untuk mengetahui apakah adik-adik sudah mengerti apa belum. Oke, kakak beri waktu ya untuk mengerjakannya. Gimana nih? Sudah selesai belum adik-adik? Oke, karena sudah, kakak akan tampilkan data atau jawaban yang kakak punya. Silahkan adik cocokkan ya dengan data yang kalian punya. Untuk yang sudah betul, kalian hebat. Dan yang belum betul, tidak apa-apa, tidak usah bersedih. Nanti kita bisa belajar di yang lain, belajar penyajian contoh diagram gambar yang lainnya adik-adik. Nah, gimana nih belajar diagram gambarnya? Cukup mudah kan ya adik-adik? Tetap semangat ya. Adik-adik, coba lihat jenis buah-buahan apa saja ya yang ada di pohon 1, pohon 2, pohon 3, dan pohon 4. Dan berapa ya jumlah buah-buahan yang ada di pohon 1, pohon 2, pohon 3, dan pohon 4 tersebut. Ayo berapa? Hitung dengan teliti ya adik-adik. Oke, kakak beri waktu adik-adik untuk berhitung. Gimana? Sudah belum menghitungnya? Apa adik-adik? Ya, betul sekali adik-adik. Di pohon 1 itu terdapat 2 buah jeruk. Di pohon 2 terdapat 4 buah mangga. Di pohon 3 terdapat 6 buah apel. Dan di pohon 4 terdapat 1 buah durian. Nah, ayo. Setelah tadi kakak dan adik-adik tahu apa saja, jangan lupa dicatat ya di buku catatan adik-adik. Nah, adik-adik bisa menjeda video ini sebentar karena kakak tahu adik-adik perlu waktu untuk mencatat apa yang tadi kakak perintahkan. Oke? Gimana nih adik-adik? Sudah selesai belum mencatatnya? Jika sudah, kita sebutkan kembali yuk, satu persatu buah-buahan apa saja dan berapa jumlah buah-buahan yang ada di pohon 1, pohon 2, pohon 3, dan pohon 4. Oke, kita sebutkan ya. Di pohon 1 terdapat 2 buah jeruk. Di pohon 2 terdapat 4 buah mangga. Di pohon 3 terdapat 6 buah apel. Dan di pohon 4 terdapat 1 buah durian. Nah, adik-adik, nama buah-buahan dan jumlahnya yang tadi kalian catat merupakan sebuah data ya. Oke, sekarang agar data-data tersebut mudah dimengerti, kita ubah data tersebut ke dalam diagram batang dan diagram baris.
Adik-adik, sebelum kita menggambar diagram batang dan diagram garis, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu ya, dari data yang terkecil sampai yang terbesar, dan merubah data tersebut ke dalam bentuk tabel ya. Nah, jika data tersebut sudah dirubah menjadi bentuk tabel, kemudian kita dapat merubahnya menjadi diagram batang ataupun diagram garis. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah kita dalam membuat diagram batang ataupun diagram garis ya adik-adik. Jadi tabel tersebut itu bertujuan untuk mempermudah kita. Seperti itu lebih singkatnya. Langkah pertama kita dalam membuat diagram garis atau diagram batang yaitu kita harus membuat satu garis vertikal atau garis tegak lurus ke atas dan membuat satu garis horizontal atau bisa dibilang garis yang ke samping. Nah, kemudian kita akan berikan keterangan di samping garis vertikal dan di bawah garis horizontal. Nah, untuk keterangan yang di samping garis vertikal itu merupakan keterangan jumlah atau banyaknya data ya. Sedangkan keterangan yang berada di bawah garis horizontal itu merupakan keterangan nama atau objek data ya. Nah, agar adik-adik lebih paham, yuk kita mulai buat diagram dari data yang sudah kita miliki. Untuk keterangan yang ada di samping garis vertikal adalah keterangan yang mengenai banyak buah-buahan. Kemudian kita akan membuat angka dari 1 sampai jumlah buah terbanyak ya pada data yang kita miliki adik-adik. Nah, jumlah terbanyak itu ada 6. Itu artinya kita akan menulis mulai dari angka 1 sampai angka 6. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita tuliskan keterangan nama buah-buahan di bawah garis horizontal dan tuliskan nama buah-buahan apa saja yang ada pada data yang kita miliki ya adik-adik. Mulai dari buah jeruk, buah mangga, buah apel, dan buah durian. Nah, setelah itu kita buat garis horizontal putus-putus lurus dari angka yang berada di samping garis vertikal ya. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, garis putus-putus tersebut itu adalah bertujuan untuk mempermudah kita membuat balok agar sesuai dengan angka atau jumlah banyak data yang kita miliki. Nah, kemudian kita akan membuat balok memanjang ke atas mengikuti banyaknya data sesuai dengan data yang kita miliki. Di atas nama buah-buahan yang ada ya. Ini seperti ini. Nah, gimana nih adik-adik? Udah bukan membuatnya? Oke, nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan diagram batang. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Nah, dalam membuat diagram garis, langkah-langkah pembuatannya itu sama saja ya, seperti langkah-langkah membuat diagram batang. Namun, pada tahap membuat balok, kita ubah menjadi garis putus-putus ke atas ya, adik-adik, sampai angka menunjukkan banyaknya objek data. Oke, kita mulai dari buah jeruk. Itu berarti kita membuat garis putus-putus sampai ke angka 2.
Nah, seperti itu adik-adik. Lalu buah mangga sebanyak 4 buah. Itu berarti kita membuat garis putus-putusnya sampai angka 4. Nah, seperti ini. Nah, hal tersebut begitupun berlaku untuk data berikutnya. Nah, bila semua data sudah dibuat, kita lalu membuat garis di atas garis putus-putus, mengikuti setiap ujung garis putus-putus ya. Coba perhatikan ya adik-adik. Kita mulai dari data yang pertama, yaitu jeruk. Lalu kita mengambil garis lurus yang mengarah ke ujung garis lurus buah mangga. Nah, kemudian kita arahkan garis lurus ke ujung garis putus apel. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita arahkan garis lurusnya ke ujung garis putus-putus buah durian. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, itulah cara membuat diagram garis ya adik-adik. Lumayan cukup mudah bukan? Oke, penjelasan kakak sudah selesai. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kakak ya adik-adik. Tetap semangat ya belajarnya. Halo adik-adik, yuk di sini kita belajar bersama-sama tentang min. Ada yang tahu gak apa itu min? Mungkin sebagian daripada adik-adik sudah mengetahui ya apa itu min. Akan tetapi di sini kita akan belajar bersama-sama tentang min. Min adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang ada. Oh kak, jadi min itu nilai rata-rata. Lalu kak, gimana sih cara kita untuk memperoleh nilai min itu? Nah, nilai min diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh data, setelah itu dibagi dengan banyaknya data. Nah, adapun rumus dari min adalah min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, adik-adik perlu diingat ya rumus min ini. Kalau perlu boleh deh dicatat. Nah, supaya adik-adik lebih memahami apa itu min, yuk kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Hasil pengumpulan data nilai matematika 40 siswa kelas 5 SD Cangkring adalah sebagai berikut. 2 orang nilainya 45, 13 orang nilainya 55, 4 orang nilainya 70, 4 orang nilainya 80, dan 17 orang nilainya 65. Tentukanlah nilai rata-rata kelas tersebut. Yuk kita langsung jawab aja adik-adik. Nah, pertama, mari kita menyusun data tersebut menjadi sebuah tabel. Susun dari data terkecil sampai data terbesar dan kalikan nilai dengan banyak siswa. Nah, di sini sudah ada tabel ya adik-adik. Lalu, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Kita susun dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, data terkecilnya 45, nilai matematikanya 45, dan banyak siswa yang mendapatkan nilai matematika 45 itu 2 orang. Nilai matematika 55, banyak siswa yang mendapatkan nilai matematika 55 yaitu 13 orang. Nilai matematika 65, banyak siswa yang mendapatkan nilai matematika 65 yaitu 17 orang. Dan nilai matematika 70 yang mendapatkan nilai matematika 70 sebanyak 4 orang. Dan yang terakhir, nilai matematika 80 dan banyak siswa yang mendapatkan nilai matematika 80 yaitu 4 orang. Lalu, apakah yang harus kita lakukan?
Nah, di sini kalikan nilai dengan banyak siswa. Yuk kita kalikan bareng-bareng. Nah, nilai matematika dikali banyak siswa. Yang pertama, 45 dikali 2 sama dengan? Ya, betul, 90. 55 dikali 13 sama dengan 715. 65 dikali 17 sama dengan 1105. Dan 70 dikali 4 berapa yuk adik-adik? Ya, betul, 280. Dan yang terakhir, 80 dikali 4 sama dengan 320. Nah, kita jumlahkan nih seluruh jumlah nilai matematika dikali banyak siswa. Jumlah nilai dikali banyak siswa yaitu 90 ditambah 715 ditambah 1105 ditambah 280 dan ditambah 320 sama dengan 2510. Lalu kita jumlahkan banyak siswa. Nah, banyaknya data atau banyaknya siswa 2 ditambah 13 ditambah 17 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 40. Lalu, Kak, apa sih yang harus kita lakukan setelah ini? Nah, kita aplikasikan semua ini ke dalam rumus. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui rumus dari min itu. Min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Tadi juga kita sudah mencarikan bareng-bareng jumlah data sama banyaknya data, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan jumlah datanya berapa adik-adik? Ya, 2510. Dibagi banyaknya data berapa adik-adik? Ya, 40. 2510 dibagi 40 sama dengan 62,75. Jadi, nilai rata-rata dari data tersebut adalah 62,75. Bagaimana? Mudah bukan? Yuk adik-adik, harus banyak berlatih ya untuk mengerjakan soal-soal min. Yuk kita masuk ke materi selanjutnya. Halo adik-adik, bertemu lagi nih dengan kakak. Mudah-mudahan adik-adik tidak bosan ya untuk belajar. Yuk semangat! Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang median. Apa sih median itu? Pasti sebagian daripada adik-adik sudah mengetahui ya apa median itu. Tapi di sini kakak akan mencoba menjelaskan kembali apa itu median. Median adalah nilai tengah yang diperoleh setelah data diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai terbesar dari setiap penyajian data. Aduh kak, panjang banget sih pengertiannya. Oke. Nah, supaya adik-adik mudah mengingat pengertian dari median, ini median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Bagaimana? Mudah bukan untuk mengingatnya? Nah, di sini ada dua hal nih yang perlu kita ingat. Apa tuh Kak dua hal yang perlu kita ingat? Nih, yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka median sama dengan suku yang tepat berada di tengah. Yang kedua, jika jumlah datanya genap, maka median sama dengan jumlah dua suku tengah dibagi 2. Ingat ya adik-adik, supaya adik-adik lebih paham apa itu median, yuk kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Data berat badan siswa kelas 6 SD Sukamaju sebagai berikut. 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 33, 35, 34, 32, 33, 34, dan 32. Tentukan median dari data di atas. Yuk, kita langsung coba jawab. Ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama kita urutkan data tersebut.
Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yuk kita urutkan data tersebut bareng-bareng. Sehingga didapatlah data sebagai berikut. 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 34, dan 35. Bagaimana adik-adik? Sudah terurut bukan? Dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, bagaimana nih kita mengetahui data itu ganjil atau genap? Mari kita hitung bersama-sama ada berapa data di sini nih. Di sini itu ada data sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ternyata ada 15 data nih. Nah, adik-adik tahu gak 15 itu termasuk genap atau ganjil? Ya, betul. 15 itu termasuk ganjil. Adik-adik masih ingat kan? Tadi ada 2 hal kan yang perlu kita ingat? Yang pertama, jika datanya ganjil, maka median sama dengan jumlah suku yang tepat berada di tengah. Nah, di sini kan 15 itu ganjil. Maka rumusnya median sama dengan suku yang tepat berada di tengah. Nah, bagaimana nih kita menentukan suku yang berada tepat di tengah itu? Nah, kita bagi sisi kanan dan sisi kiri itu sama besar. Lalu kita ambil tengah-tengahnya. Nah, di sini nih kita hitung ya bareng-bareng. Kan di sini datanya ada 15 nih. Kita bagi sisi kanan 14 dan sisi kiri 14. Yuk kita hitung bersama-sama. Kita hitung sisi kanan terlebih dahulu ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kita hitung bareng-bareng sisi kirinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bagaimana? Sama besar bukan? Nah, dapatlah suku yang dapat berada di tengahnya yaitu 33. Jadi, median dari data tersebut adalah berapa adik-adik? Ya, 33. Supaya adik-adik mudah untuk lebih paham, yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nih, contoh soalnya, data nilai matematika 10 siswa kelas 6 adalah, yang pertama ada 5, 6, 6, 9, 5, 5, 10, 9, 8, dan 7. Lalu, tentukan median dari data di atas. Yuk, kita langsung jawab aja. Yang pertama nih, seperti contoh soal yang pertama, kita urutkan terlebih dahulu data tersebut. Kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Yuk kita urutkan bareng-bareng. 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, dan 10. Data ini termasuk data genap atau ganjil ya? Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Adik-adik tahu tidak 10 itu termasuk genap atau ganjil? Ya, betul sekali. 10 itu termasuk angka genap. Maka rumusnya yaitu median sama dengan jumlah 2 suku tengah dibagi 2. Lalu bagaimana Kak menentukan jumlah 2 suku tengah itu? Sama seperti halnya tadi, kita bagi
sisi kanan dan sisi kiri itu sama besar. Nah, kan di sini ada 10 jumlah data. Maka kita bagi sisi kirinya 4 dan sisi kanannya juga 4. Kita hitung bareng-bareng ya. Sisi kanan terlebih dahulu nih. 1, 2, 3, 4. Nah, sisi kirinya kita hitung bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana? Sama besar bukan? Maka didapatlah jumlah 2 suku tengah ini. Nah, mediannya sama dengan 6 ditambah 7 dibagi 2. 6 ditambah 7 sama dengan 13 dibagi 2. 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Jadi, median dari data tersebut adalah 6,5. Nah, sekian materi median yang dapat kakak sampaikan. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita masuk yuk ke materi selanjutnya. Di sini, materi selanjutnya ada modus. Apa sih modus itu, Kak? Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Aduh Kak, panjang banget sih pengertiannya. Oke, supaya adik-adik mudah untuk mengingat, maka modus adalah data yang sering muncul. Bagaimana? Mudah diingat bukan? Nah, kita lanjut yuk ke contoh soal supaya adik-adik mudah atau lebih memahami apa itu modus. Tentukan modus dari data nilai kuis kelas 6. Nah, di sini ada tabel yang berisikan nilai, frekuensi, dan nilai kali banyak siswa. Nah, di sini ada nilai 4, frekuensinya 1. Kak, frekuensi itu apa sih? Jika dalam data ini, frekuensi itu bisa kita baca dengan banyak siswa. Jadi, 4 dengan banyak siswanya 1. 5 sebanyak 6 siswa, 6 sebanyak 7 siswa, 7 sebanyak 4 siswa, 8 sebanyak 4 siswa, dan 9 sebanyak 3 siswa. Nah, di sini nilai dikali banyak siswa, 4 dikali 1 sama dengan 4, 5 dikali 6 sama dengan 30, 6 dikali 7 sama dengan 42, 7 dikali 4 sama dengan 24, 8 dikali 4 sama dengan 32, dan 9 dikali 3 sama dengan 27. Jumlah frekuensi di sini atau jumlah seluruh siswa kelas 6 yaitu 25. Dan jumlah seluruh nilai dari 25 siswa adalah 166. Nah, yuk langsung saja kita jawab. Kita ingat nih, modus itu yang sering muncul atau frekuensi paling tinggi. Maka dalam data ini, kita cari sama-sama yuk frekuensi paling tingginya. Berapa ya adik-adik frekuensi tertinggi? Ya, betul. Frekuensi tertingginya yaitu 7. Kita lihat nih, 7 ini berada dalam nilai berapa ya? Ya, ternyata 7 ini berada dalam nilai 6. Jadi, modus dari data kuis kelas 6 adalah berapa adik-adik? Ya, betul. 6. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah, materi dari kakak dan juga Kak Lala telah tersampaikan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin.
Cukup sekian materi yang dapat kakak dan juga Kak Lala sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya adik-adik. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar dan juga jaga iman dan juga jaga imun. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.